Saudara, sekarang gue lagi ada di pulau yang posisinya itu antara Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Dan di sini juga ada salah satu gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Udah tahu kan gue di mana? Selamat datang di Pulau Lombok. Pulau Lombok ini, saudara, termasuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB disingkatnya. Nah, Lombok ini ada 4 kabupaten. Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan satu kotanya yaitu Kota Mataram, yang jadi kota utama gitu, sekaligus ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, 80% penduduk di Pulau Lombok ini itu suku Sasak, suku asli Pulau Lombok. Kalau sisanya ya ada dari Bali, dari Jawa, Tionghoa, dan juga ada Arab. Di Jalan Panji Tilar Negara nomor 6, Kota Mataram, ada museum yang bisa dibilang ya kayak ngerangkum semua yang ada di Pulau Lombok gitu. Bahkan NTB lah secara umum. Namanya itu Museum NTB atau dikenal juga namanya Museum Lombok. Museum ini diresmiinnya di tanggal 23 Januari tahun 1982. Udah lama juga ya. Nah, ini koleksinya tuh ada lebih dari 7.000-an gitu. Dari jumlah yang banyak gitu. Jadi museum ini tuh bisa dibilang yang terlengkap di wilayah NTB. Tuh saudara, gue baru masuk aja udah disambut sama buaya muara yang gede banget ini. Jadi ini dulunya tuh ada di daerah Dompu gitu. Karena meresahkan warga dan katanya pernah menggigit. Akhirnya tembak mati. Terus habis gitu sempat ditaruh di sana, di Dompu, di tempat kepolisian gitu, di Polda. Tapi akhirnya dipindahin ke sini tahun 2010. Gede banget sampai 4 meter gini. Uniknya lagi, selain nyimpan benda-benda bersejarah, ada beberapa koleksi museum yang dipercaya sama masyarakat ada kekuatan gaibnya gitu. Kayak ada penolak roh halus, pengusir roh jahat, sampai penangkal petir jadi bagian dari koleksi museum ini. Baju perangnya keren banget sih menurut gue, lihat deh. Tuh. Saudara, gue sangat merekomendasikan lo untuk datang ke sini sih kalau lagi ke Lombok, karena ini lengkap banget dan gue jadi kayak wawasannya tuh bertambah luas gitu, tau gak sih? Jadi kayak gue ngeliat semua koleksi yang ada di sini, gue baca deskripsinya dan akhirnya kayak gue tahu lebih banyak lagi tentang Nusa Tenggara Barat. So if you come here to Lombok, visit Museum NTB. 1, 2, 3, 4, 5. Saudara, masyarakat yang ada di Lombok itu mayoritas adalah suku Sasak. Dan untuk mengenal suku Sasak lebih dalam lagi, gue sekarang lagi ada di sebuah desa namanya Desa Sade. Dan di sini itu masyarakatnya katanya masih tradisional hidupnya. Desa yang masih nyimpan adat istiadat dan kebudayaan suku asli Pulau Lombok ini, letaknya tuh ya sekitar 30 menit lah dari Bandara Internasional Lombok. Saudara, sekarang gue lagi ada di sini kan nih, di Desa Sade, di Lombok sini. Nah, ini di belakang gue ini namanya adalah Balai Tani, salah satu rumah tertua yang ada di sini. Jadi balai itu kan artinya rumah. Kalau misalkan tani itu artinya kan sebuah pekerjaan petani gitu. Jadi mungkin namanya Balai Tani karena rumahnya petani gitu ya. Dalam Balai Tani, pintu rumah adat Desa Sade Lombok ini sengaja dibuat pendek. Soalnya ini kayak biar bikin tamu yang datang tuh semacam menghormati pemilik rumah lah. Balai Tani ini ada 2 ruangan nih, saudara. Ada bagian depan sama ada bagian dalam. Kalau ruangan depannya itu, atau balai luar, itu buat nerima tamu dan sebagai tempat tidur yang laki-laki. Kalau balai dalam, itu dipakai buat tempat tidur wanita dan juga tempat ngelahirin.
Buat sampai ke balai dalam, kita harus naikin 3 anak tangga gitu. Ada filosofinya nih, yaitu kehidupan suku Sasak di Sade ini. Ada dilahirkan, berkembang, dan meninggal. Saudara, rumah-rumah di sini tuh masih dekat dengan alam gitu ya orang-orangnya. Jadi semuanya pun berbahan dasar alami gitu tuh. Ada suara ayam alami barusan. Nih kayak misalnya dari atapnya dari ilalang nih. Ilalang ini biasanya bertahan sekitar 7 tahunan gitulah baru diganti. Kayak ini misalnya lantainya juga masih dari tanah liat gitu. Unik ya? Selain terkenal karena keindahan alamnya, Lombok juga punya kerajinan tradisional yang keren banget. Namanya kain sesek. Kain ini kayak semacam tenun khas suku Lombok gitu. Katanya sih udah jadi kebanggaan masyarakat Lombok sejak ratusan tahun lalu. Saudara, sekarang gue lagi ada di Sukarare. Nah, di sini itu terkenal banget sebagai kampung tenun yang ada di Lombok. Dari tadi sepanjang jalan tuh gue lihat banyak banget ya penenun-penenun dan kayak pondokan-pondokan orang nenun. Kalau lo kesini, lo bisa lihat langsung deh prosesnya. Tinggal pilih aja. Dan ada yang menarik di sini tuh ada satu kain yang terkenal banget, namanya adalah tenun sesek. Kita lihat langsung aja pembuatannya ya. Ibu Sur, kalau ini termasuknya adalah si tenun sesek itu, yang orang-orang bilang sesek. Sesek tuh jadi sebenarnya apa sih, Bu? Sesek itu dalam kategorinya tenun songket gitu. Kalau sesek itu kan bahasa Lomboknya. Iya. Tapi ini yang namanya songket. Oke. Nah, Saudara, kalau ini yang tenun ikat. Tuh. Kalau yang itu yang sesek atau songket gitu. Jadi kalau menurut gue sih dilihat dari bahannya juga udah jelas berbeda. Motif di kain sesek ini biasanya tuh berupa rumah tradisional suku Sasak, lumbung padi, aneka biota laut, atau hewan ternak. Motif-motif ini tuh dipilih karena kayak dekat dengan keseharian suku Sasak ini. Saudara, akhirnya gue membeli 2. Ini warnanya bagus banget. Saudara, kan tadi gue udah ke tempat yang terkenal dengan kerajinan kainnya. Sekarang gue lagi ada di Desa Banyumulek namanya. Di sini juga kece banget nih si kerajinannya, yaitu gerabah. Dan katanya di sini udah terkenal banget gitu ya. Bahkan di sini sampai ada galerinya dan ada workshopnya. Kita langsung lihat aja pembuatannya yuk. Bagus banget saudara di sini. Jadi ternyata katanya di Desa Banyumulek ini mereka udah turun-temurun diajarin gitu untuk membuat gerabah dari tanah liat. Makanya produknya bagus-bagus banget nih di sini. Nah terus kayak kalau yang cewek-cewek dari kecil tuh mereka udah diajarin untuk mengubah tanah liat menjadi gerabah. Sementara yang cowok-cowoknya itu kayak mencari tanah liatnya. Lihat deh. Tuh. Lihai banget bikinnya. Makasih Bu. Nggak usah pakai plastik Bu, nggak apa-apa saya bawa gitu aja. Biar nggak banyak sampah. Makasih ya Bu. Makasih. Saudara, tahu nggak? Ternyata di Lombok ini adalah salah satu penghasil mutiara terbaik di dunia loh. Dan ini sekarang gue lagi ada di Kampung Sekarbele namanya. Tulisnya sih Karbela, cuman orang sih bilang Sekarbele. Ini adalah tempat di mana orang-orang biasanya bikin si perhiasan dari mutiara itu. Ini gue lagi ada di Mutiara Lombok namanya dan gue dibolehin buat lihat prosesnya. Kita lihat yuk. Kampung Sekarbela ini ya letaknya sekitar 20 menit lah dari kota Mataram. Kalau kesini tuh kayak lo bisa ngeliat gimana sebuah mutiara diubah jadi perhiasan yang keren banget dalam waktu yang singkat.
tadi kan workshopnya saudara. Nah kalau misalnya di sini di bawahnya ini adalah galerinya gitu. Jadi hasil-hasil dari workshop di atas, hasil olahannya dijual di sini. Pak boleh bedain nggak sih antara mutiara laut sama yang air tawar? Bu, biar bisa lihat bedanya. Kalau laut sama tawar itu mungkin dari sisi warna, bentuk udah kelihatan. Dikira aja mutiara, padahal itu bukan mutiara. Ini yang air tawar tuh seperti ini. Ada bentuknya yang kayak gini, yang setengah bulat. Itu yang jenis air tawar. Ini asli yang mutiara laut, dia biasanya akan meninggalkan bekas kayak kapur gitu. Tapi kalau diusap, ya udah dia bakal biasa lagi. Saudara, Lombok itu ternyata bukan cuma indah kondisi alamnya aja, tapi juga kaya akan tradisi dan budaya. Dan gue bersyukur banget sih bisa ada di sini sekarang bareng tim Jurnal Indonesia Kaya. Gue yakin banyak dari lo yang belum tahu sebenarnya di Lombok ini ada apa aja sih. Kalau mau tahu, langsung aja buka www.indonesiakaya.com. Gimana saudara? Lombok bagus banget kan? Kira-kira abis ini gue harus kemana ya? Kalau ada ide, langsung aja tulis komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa!